Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo Lur, gimana kabar? Sehat? Udah lama gua nggak bikin video ya. Ya malum lah, gue pengen nikmatin hari raya dulu. Kemarin kan kepotong lebarannya. Oh ya, minal aidin wal faizin. Kalau gua ada salah, tolong dimaafkan dan gua bakal maafin lu semua. Oke, di konten kali ini gua mau ngasih tahu sedikit tutorial, sedikit pengetahuan gua bagi ke lu. Yang sebenarnya gue juga cuman doyan ngulik ya. Ingat, gua itu cuman doyan ngulik. Jadi gua itu bukan tukang PS. Jadi kalau misalnya ada saran gua yang nggak berhasil, lu jangan marah-marah. Kita diskusi aja di komentar. Gue tuh suka kalau kita diskusi, oke? Nah, di konten kali ini gua mau ngasih tahu penyebab kenapa game lu nggak bisa di save gitu, nggak bisa nge-save ke memory card, atau nggak bisa load dari memory card gitu. Ada 3 penyebab sih, 3 penyebab, dan nanti di akhir gua kasih solusinya ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Itu juga hasil riset gua sih. Ya harusnya berhasil sih. Nah, masalah memory card ini sempet ada yang nanyain di komentar gitu. Cuman gue lupa siapa itu. Sorry Lur, gua lupa. Jadi gue tuh ngejawabin komentar ya, gue nggak lihat. Ya gue lihat sih sekilas-sekilas aja, jadi gue nggak hafalin juga siapa yang nanya gitu kan. Jadi intinya, gue usah banyak bacot. Intinya gue mau ngasih tahu solusi kalau misalnya game lu nggak bisa nge-save di memory card gitu. Jadi gini, gue jelasin dulu penyebabnya ya. Nanti gue jelasin solusinya ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, penyebab pertama lu nggak bisa nge-save di memory card, atau lu nggak bisa load game di memory card. Bukan load game ya, load save game gitu kan. Itu kualitas memory card lu yang jelek. Nah, jadi memory card itu ada yang bagus, ada yang jelek Lur ya. Umumnya barang lah, ada yang KW, ada yang ori gitu kan. Nah, yang bagus itu di dalamnya itu ada apa namanya ya? Ada IC tegangannya gitu. Ada IC tegangan sama IC buat nyimpennya, buat nge-save file gitu kan. Nah, kalau yang jelek itu nggak ada IC tegangan. Jadi dia di dalam memory cardnya itu cuma ada IC buat nge-save-nya aja. Nah, buat mastiinnya gini, mungkin dari harga juga udah kelihatan kali ya. Yang lebih mahal pasti yang lebih bagus lah, tapi nggak jaminan juga sih. Kadang yang jelek dijual mahal juga. Jadi kalau lu pengen mastiin sekarang punya lu itu yang bagus atau yang jelek, sekarang lu bongkar casing, lu bongkar casing namanya memory cardnya. Nah, terus lu lihat dalemannya. Jadi kalau yang bagus itu dalemannya kayak gini. Nah kalau yang jelek dalemannya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi lu bisa bandingin dah mana yang bagus, mana yang jelek. Sekarang lu coba bongkar, lu bandingin sama gambar punya gue yang ini. Oke. Nah, itu buat yang pertama. Yang pertama itu kualitas memori punya lu jelek atau bagus. Itu juga mempengaruhi. Yang kedua itu yang bikin lu nggak bisa nge-save game ya, dari file gamenya itu sendiri. Biasanya kalau susah nge-save itu file gamenya gede Lur. Nah, karena filenya gede, jadi kadang tukang PS atau lu sendiri juga kan, jadi si file gamenya itu dikompres jadi lebih kecil, terus dimasukin ke hard disk gitu kan. Nah, kadang dimodif juga filenya gitu. Nah, itu yang bikin kadang-kadang jadi gagal load filenya gitu. Kadang
nge-save-nya juga susah gitu kan. Karena contohnya gini lah, Resident Evil 4. Resident Evil 4 itu ada beberapa chapter kan. Otomatis itu filenya gede banget ya. Ya pastinya sih gua nggak tahu berapa. Yang jelas itu gede karena ada beberapa chapter. Nah, kadang supaya masuk ke dalam hard disk itu si file gamenya itu dikompres lagi, terus baru deh dimasukin ke hard disk. Nah itu juga pengaruh ke kinerja gamenya gitu kan. Terus pas nge-save juga akan sedikit bermasalah karena ya dari awal aja file gamenya aja udah agak-agak diakalin gitu kan. Jadi ya nggak sesempurna file game dari kaset ori gitu kan. Jadi kalau saran gua janganlah lu jangan download game dari situs lah. Kalau bisa lu ada kaset ori ya masukin aja yang dari kaset gitu kan. Nah yang kedua itu udah masalahnya di file game ya. Nah yang ketiga itu biasanya karena isi di memory card lu udah kepenuhan lur. Jadi di memory card lu tuh karena lu main beberapa game gitu kan, ada banyak game lah, misalnya 10 game, 15 game, lu save semua di situ. Ingat kapasitas memory card itu cuma 8 MB lur. Jadi kalau lu kebanyakan nge-save, otomatis si memory card juga kan penuh ya. Kalau udah penuh banget, udah penuh gitu, udah penuh banget gitu kan, itu bakalan pengaruh juga. Jadi lu akan susah nge-save game. Apalagi ya kalau udah penuh kan emang nggak bisa juga kan, pasti udah nggak bisa gitu kan. Jadi jangan terlalu apa ya istilahnya, jangan terlalu banyak nge-save game lah. Buang-buangin aja yang kira-kira gamenya udah tuntas gitu kan, udah lu tamatin ya udah hapus aja, nggak usah lu save terus-terusan. Karena kan ada beberapa orang yang karena bangga gitu kan, ya nggak tahu lah apa alasannya, jadi si savean game itu nggak dihapus gitu kan, simpen aja di memory card. Itu yang nyebabin lama-lama filenya jadi korup karena kebanyakan file di memory card gitu. Nah yang gua riset baru 3 itu sih penyebabnya ya. Yang pertama itu karena memory card yang jelek, kualitas yang jelek. Terus yang kedua dari file gamenya sendiri yang emang dari awal udah dikompres segala macam, dimodifikasi segala macam, yang otomatis gamenya juga agak-agak nggak bener lah istilahnya gitu kan. Nah yang ketiga ya lu jangan terlalu banyak nyimpen file di memory card lu, ya sewajarnya aja lah. Ya lu sisain 3 sampai 4 MB lah, setengahnya dari 8 MB gitu kan. Gantian jangan satu game lu tamatin dulu, save-nya lu hapus, baru lu save lagi gitu kan. Atau lu beli memory card satu lagi gitu kan, jangan satu doang. Nah itu udah termasuk solusi ya. Yaudah ini gua kasih solusinya. Ada 2 sih, mungkin 3 lah, 3 solusi yang bisa lu lakuin, yang sebenarnya udah gue sebutin tadi sih. Nah yang pertama, lu ganti memory card lu. Kalau emang punya lu yang versi jeleknya, ganti ke yang versi bagus lah, modal dikit lur. Yang kedua, usahain file game punya lu yang kalau emang lu pakai harddisk ya, file game punya lu ekspor ISO dari CD yang original gitu kan. Jangan lu download lah, ya boleh aja sih download, cuman ya konsekuensinya ya gitu, kadang error-erroran. Usahain gamenya itu dari CD yang original ya. Nah yang ketiga ya jangan terlalu penuh ngisi memory cardnya. Sekiranya udah kebanyakan file lu hapus aja, jangan ditimbun di dalam memory card gitu. Kalau kebanyakan juga ya, bikin error juga. Ya udah gitu aja sih. Ya mudah-mudahan sih membantu ya. Kalau misalnya lu emang lagi ngadepin masalah yang sama gitu, nggak bisa nge-save game gitu. Jadi itu beberapa cara dan penyebabnya yang mungkin bikin memory card lu nggak jalan gitu kan. Jadi solusi paling gampang lu beli memory card yang baru, terus
pilih yang paling bagus. Udah gitu aja sih Lur. Ya udah sih paling itu aja sih Lur buat kali ini. Tungguin aja konten-konten berikutnya, yang sebenarnya gue juga masih bingung nyari konten lagi. Karena ya lu tahu sendirilah, kalau lu nonton video gue yang kemarin itu karena kena strike channel gue, jadi gue nggak bisa bikin alur cerita film. Tapi gue juga udah bikin channel baru, karena gue bikinnya pakai email yang sama. Gue ngeri juga takutnya kena lagi. Jadi ya kita tungguin aja sampai tanggal 20 Juni strike gue hilang, nanti gue bikin alur cerita film lagi. Jadi gimana menurut lo? Ada yang mau lu tambahin nggak perihal memory card ini? Jadi kalau misalnya ada, lu komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke? Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke? See you.